Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu menjelaskan masih tentang dinamika gerak rotasi, ya, masih momen gaya. Sekarang bagaimana sih hubungan momen gaya dengan momen inersia? Ingat ya, dalam dinamika gerak rotasi, benda itu ketika diberikan gaya itu pasti muter atau berputar. Ya, itu berputar. Beda dengan gerak translasi, bergeser bisa ke kanan, ke kiri gitu kan. Nah, misalkan ada sebuah partikel di sini, ada sebuah partikel kemudian diberi gaya sehingga partikel di sini, partikel yang ini nih posisi 1 akan bergerak ke sini terus dan seterusnya sampai dia berotasi. Nah, sudah pasti ketika partikel bergerak atau benda bergerak, maka memiliki kecepatan dan percepatan. Bisa kecepatan translasi gitu kan, V. Bisa juga kecepatan sudut, ya, kecepatan sudut atau omega. Ketika benda mengalami kecepatan, pasti memiliki yang namanya percepatan. Berarti di sini ketika berotasi ada yang namanya alfa. Ya, alfa di sini adalah percepatan sudut. Nah, benda, partikel maupun apapun memiliki massa. Nah, partikel di sini ketika berotasi akan mempertahankan keadaannya sehingga selalu berada dalam lintasannya. Nah, ini pasti memiliki yang namanya momen inersia, sehingga hubungan momen gaya dengan momen inersia adalah tau sama dengan I di sini. Nah, tapi dipengaruhi juga oleh percepatan sudut atau alfa. Tau di situ adalah momen gaya, satuannya Newton dot meter. I adalah momen inersia, satuannya kilogram dot meter pangkat 2. Alfa di sini adalah percepatan sudut. Percepatan sudut satuannya radian per sekon kuadrat atau dalam gerak translasi meter per sekon kuadrat. Ya, jadi hubungan momen gaya dengan momen inersia adalah tau sama dengan I dot alfa. Ya, satuan seperti ini. Kemudian ada analogi rotasi dan translasi tau. Ingat ya, kalau dalam gerak translasi ada hukum 2 Newton F sama dengan M dot A. Kalau di sini ada tau sama dengan I dot alfa. Ada persamaannya, tau dianggap sebagai F kalau dalam gerak translasi, I di sini momen inersia sama dengan analoginya dengan massa dalam gerak translasi. Alfa di sini adalah percepatan sudut sama dengan percepatan lurus gitu kan. Nah, itu. Nah, kita ke contoh soal. Misalkan di sini ada partikel dengan massa misalkan 10 gram, ya. Kemudian partikel di sini terhadap poros jaraknya 20 cm atau R-nya 20 cm. Nah, ketika misalkan partikel ini bergerak karena ada gaya sebesar 10 Newton misalkan ya, maka yang ditanyakan berapa sih percepatan sudutnya? Berapa sih percepatan sudut si partikel ini bergerak? Ingat, kemarin itu ada persamaan ya. Untuk penyelesaian persamaan R dot F untuk mencari momen gaya, atau bisa dibalik F dot R atau F dot sin theta dot R, itu boleh ya. Untuk menyelesaikannya, maka kembali itu tau sama dengan F dot R ya, F dot R kan seperti itu ya, F dot R. Nah, atau bisa R dot F, itu terserah dah, dibulak-balik sama kene. Nah, tau tadi itu ada hubungan dengan momen inersia, yaitu tau sama dengan I dot alfa. Maka di sini tau sama dengan I dot alfa sama dengan F dot R ya. Kamu ingat lagi ya, momen inersia itu persamaannya adalah mr kuadrat ya, karena ini partikel. Beda dengan benda-benda pecah atau silinder, pasti konstantanya beda, ada yang 2/5, ada yang 3/5, ada yang berapa? 1/12 ya. Karena ini dianggap sebagai partikel di soal, maka momen inersianya adalah m dot r
kuadrat dikali alfa sama dengan F dot R. Ya, F dot R-nya boleh R gede, boleh R kecil aja deh. Nah, ini kuadrat yang di ruas kanan 1 pangkat 1, berarti kita bisa coret sisa 1, ya kan? Sisa 1 di sini berarti M dot R dot alpha sama dengan F gitu doang. Nah, M-nya berapa? M-nya tadi adalah 10 gram. Maka kita rubah M 10 gram rubah ke kilogram. Berarti 10 gram ke kilogram itu 10 dikali 10 pangkat min 3 kilogram atau 10 dibagi 1000 gitu kan. Kemudian untuk jaraknya kita rubah juga ke meter. Berarti R sama dengan 20 cm menjadi 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Setelah kita konversi dari gram ke kilogram, sentimeter ke meter, baru kita masukkan ke sini nilai-nilainya. M-nya tadi 20 kali 10 pangkat min 2. R-nya tadi Tadi M-nya berapa? 10 kali 10 pangkat min 3. Kemudian R-nya baru di sini 20 kali 10 pangkat min 2 dot alpha sama dengan F-nya berapa tadi? F-nya sama dengan 10 Newton. Ya kan? Nah, 10 di ruas kiri, 10 di ruas kanan bisa kita coret, berarti nilai di ruas kanan 1. Ya kan? Nah, tinggal sekarang yang 10 pangkat min 3 dot 10 pangkat min 2, karena notasi ilmiah berarti kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya, berarti 20 ya dot 10 pangkat min 5 dot alpha sama dengan 1. Karena yang ditanyakan apa, berarti alpha sama dengan 1 per 20 dot 10 pangkat min 5. Nah, 10 pangkat min 5 ini cuma notasi ilmiah saja, udah besar, berarti bisa kita rubah dalam bentuk dot. Berarti alpha sama dengan, ya kan? Nah, berarti 10 naik ke sini yang tadinya pangkatnya negatif jadi positif. Berarti 1 kali 10 pangkat min positif ya, pangkat 5 ya per 20. Nah, 1 kali 10 pangkat min 5 itu sama dengan nolnya di depan 1 5, berarti 100.000 per 20. Ini ada nilai 0, coret, berarti tinggal 10.000. 10.000 bagi 2 berarti 5.000. Karena yang tanyakan apa? Radian per sekon kuadrat. Nah, paham ya? Seperti itu.